US dollar, pendeta saya nggak kasih, saya pinjem 5.000 katanya. Jadi dia pikir perpuluhan ini arisan, CP. Tiap bulan kasih perpuluhan, arisan, dia butuh, dia bisa narik. Wow. Narik. Perpuluhan itu bukan arisan ya, teman-teman. Ini mindset yang nggak betul nih, makanya kecewa. Tadi loh, seperti anak muda yang datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, guru yang baik katanya. Dia hanya menjadikan Yesus guru tapi bukan Tuhan. Dia hanya menjadikan Yesus sebagai guru, teladan yang baik, tapi bukan Tuhan. Guru katanya, gimana caranya aku hidup? Aku udah melakukan segala hukum Taurat, udah dari kecil, udah semua kulakukan hukum Taurat. Lalu Yesus berkata, tapi kamu Tuhannya bukan aku, kamu punya 2 Tuhan, Mamon. Lalu Yesus berkata, cuma kurang 1 katanya. Bukan hanya aku sebagai gurumu, aku harus menjadi Tuhanmu. Jual sekarang semua hartamu, ikut aku. Jadikan aku Tuhanmu, bukan cuma gurumu. Jadikan aku Tuhanmu, bukan cuma gurumu. Nah, anak muda ini kecewa, gak mau. Cuma sekedar guru doang, tapi aku gak mau jadi Yesus Tuhan. Aku gak mau ikut Yesus. Karena apa? Hartanya sangat banyak. Maka Yesus berkata apa? Lebih susah orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum, gitu kan? Iya. Maksudnya orang yang terikat hartanya. Kalau orang kaya boleh-boleh aja, tapi agak tidak terikat gitu ya. Ngerti gak maksud saya? Paham Bu? Iya. Nah, itu yang dikatakan kamu tidak boleh mempunyai 2 Tuhan. Allah dan Mamon, nggak boleh. Harta kita ini pun juga bukan milik kita sendiri semua, tapi juga adalah kepunyaan Tuhan. Kita harus mengelolanya dengan tanggung jawab yang baik, supaya Tuhan mempercayakan ini kepada kita. Saya pun belajar, Bapak Ibu. Orang bilang kamu terlalu boros, katanya gitu. Saya juga belajar. Iya Tuhan ya, harusnya aku bisa mengelola dengan lebih baik lagi. Benar Bu. Apalagi kita dituduh-tuduh lagi. Oh ini live ini untuk mencari koin. Aku aja bingung. Ibu ngomong koinku kok bertambah ya. Harusnya jangan bertambah. Koin aku makin tambah, makin tambah, makin tambah. Nanti jatuhnya nanti Al-Hajab 37. Tahan istrimu. Padahal hatinya pengen dipakai. Jangan begitu ya. Tahan koinmu. Si Ubi nih dari tadi nggak bisa buka kamera. Coba kita lihat nih siapa Eki. Coba Eki mungkin Eki, Muslim Kristen? Eki apa Zeki sih ini? Adalah turun. Ditanya nggak dijawab. Tahan koinmu. Al-Hajab 37. Tahan koinmu, datang Tuhan. CP, engkau tidak tahu. Pasien kamu ini. Mana si kamuan? Naikkan dulu si kamuan, naikkan dulu beraja lucu-lucuan Bu. Halo pemburu apa ini? Pemburu Islam. Ya, saya mau tanya. Tanya buka kamera dong. Lu dari dulu nggak buka kamera. Ini pengikutnya nggak ada mulu nih yang diikuti Jin Korin mulu ah. Saya kan biar sama dengan CP nggak buka kamera ini. Ini siapa Bu ini? Ini siapa ini? Pemburu ini. Oh, si Alayubi ya elah, kaleng kerupuk. Ya lanjut Bu. Apa lu mau nanya mulu? Gini Bu Sofi. Nggak bisa tanya. Bukan. Yang itu 1 Yohanes 5 ayat 7 kemarin itu betul itu tulisan jemaat begitu Bu Sofi? Semua tulisan jemaat, tulisan manusia. Nggak ada yang tulisannya Tuhan. Tuhan saya nggak pernah nulis kecuali nggak pernah nulis kecuali 10 perintah Allah. Gimana? Alkitab itu tulisan tangan manusia, Yubi. Nggak ada Tuhanku yang nulis. Tidak ada. Kemarin tuh ada kitab Kejadian ditulis oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah ya. Walaupun Anda itu orang Kristen yang taat, kitab Kejadian itu tidak ditulis oleh Yesus Kristus. Udah, apalagi? Iya, artinya jemaat biasa bisa tulis gitu, tidak perlu jadi rasul gitu.
apa Ya, gimana? semua gini, yang menyalin Alkitab Perjanjian Baru itu jemaat-jemaat biasa. Itu melestarikan tulisan-tulisan tangan para rasul. Jadi manuskrip-manuskrip, papirus-papirus yang ditemukan Tapi Perjanjian Baru itu adalah lebih bersifat pribadi. Jemaat itu yang nyalin, disalin terus-menerus dari generasi ke generasi. Dan itu dikumpulkan sekarang. Yang jumlahnya kira-kira 24.000 lebih. 24.600 sekian kalau saya nggak salah ingat. Terus apalagi mau nanya apa? Tapi yang 1 Yohanes 5 ayat 7 itu pengecualian gitu. Itu tulisannya bukan dari rasul gitu. Dari jemaat. Enggak, siapa yang mengatakan demikian? Semua catatan kaki itu pakai kitab Ayub pun ada catatan kakinya kita. Ada catatan kakinya. Kalau kamu baca di Septuaginta, kitab Ayub itu nggak sama dengan kitab Masoretic Text yang kita pegang sekarang. Ada bedanya, catatan kakinya ada. Ada tambahannya. Jadi kami itu tidak menganut paham bahwa ini loh, nggak seperti kamu nih loh. Alkitab ini adalah kitab yang tidak berubah, titik komanya, sesuara-suaranya nggak ada begitu kan, CP? Ketika kamu masuk Kristen, ada nggak orang Kristen mengklaim begitu? Nggak ada bu, nggak ada bu. Tapi saya, Kitab yang tapi saya, Tambahan. Betul. Hah? tapi saya, tapi saya tinggal sebentar bu, ganti oli sebentar bu ya. Aku mau ganti oli sebentar bu ya. Aku bilang aku mau tinggal dulu sebentar karena aku mau ganti oli, ibu ya. Ya lanjut ala ibu ya, ganti oli sebentar saya ya. ganti oli aja apa ganti oli yang lain nih? Jadi kan catatan kaki itu tuh apa narasi tambahan bukan Bu Sofi, definisinya itu. Bukan, para ahli itu mengatakan ya, kan pada waktu itu kan tintanya tuh nggak ada yang merah kayak sekarang nih loh. Nih loh Alkitab, terus aku kasih catatan pinggirnya nih loh. Ngerti nggak? Nih loh. Nih nulis Alkitab nih, terus kamu kasih catatan. Zaman dulu tuh nggak ada namanya manuskrip itu loh. Itu semua tintanya hitam sama. Nih loh nih, contohnya nih. Nggak ada begini dikasih catatan ini. Kita nggak bisa membedakan itu catatan kaki apa atau autografanya. Ngerti kau? Jadi para ahli mengatakan karena itu tidak ada di dalam kodeks besar Vatikanus dan Sinaiticus bukan berarti itu palsu. Itu catatan kaki, boleh jadi itu catatan kaki. Bisa jadi itu tidak termasuk dalam autografanya, tapi itu nggak masalah. Kitab-kitab yang lain juga punya yang begitu. Gitu loh, makanya ada variasi teks di dalam Alkitab kita itu udah biasa. Karena memang kami orang Islam tidak pernah mengklaim ini kitab yang diturunkan dan didetailkan oleh Jibril dan tidak berubah titik komanya. Itu nggak ada, kami mengklaim begitu nggak ada. Variasi teks ada. Iya, berarti benar dong ada narasi dari jemaat biasa yang jadi ayat begitu. Bukan. Para ahli itu mengatakan ada beberapa ayat yang tidak terdapat dalam Vatikanus Sinaiticus. Contohnya nih, Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20 itu nggak ada di Vatikanus Sinaiticus. Ngerti kau? Tapi bukan berarti tidak ada di kodeks-kodeks lainnya. Begitu juga dengan 1 Yohanes 5 ayat 7, Johanium. Di manuskrip kodeks lainnya ada. Karena Alkitab kita itu tidak direkonstruksi atau disusun dari hanya Vatikanus dan Sinaiticus. Bukan, kamu salah. Alkitab kita itu direkonstruksi dari pembacaan besar dari kitab mayoritas teks namanya Textus Receptus, bukan Vatikanus dan Sinaiticus. Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus itu baru ditemukan tahun 1875-an. Sedangkan Alkitab kita itu sudah diterbitkan tahun 1600 dari Desiderius Erasmus. Kita menggunakan Textus Receptus, kitab majority text berbahasa Yunani, bukan Vatikanus dan Sinaiticus. Vatikanus dan Sinaiticus itu baru ditemukan tahun 1800. Ini Alkitab ini sudah keluar tahun 1600-an, udah dicetak. Udah ya? Jadi itu tulisan siapa Bu Sofi ayat itu? Itu ditemukan, kamu tuh harus ngerti bagaimana Alkitab ini direkonstruksi. Alkitab itu direkonstruksi dari penemuan-penemuan manuskrip dan kodeks-kodeks yang banyak jumlahnya itu. Dikumpulkan jadi satu. Mudah kau. Dan ada banyak yang catatan-catatan pribadi disimpan di museum ini. Maksudnya narasi awalnya itu tulisan siapa gitu maksudnya? Ya nggak tahu. Sumbernya. Kalau lu tanya sama gue aneh-aneh aja lu ada aja. Jadi sumber dari ayat yang diimani Sama sendiri kayak tidak tahu kamu gitu Bu tanya. Sofi, itu dari mana Sama maksudnya? kayak kamu tanya, catatan tambahan di kitab Ayub siapa yang nulis? Bukan gak ngerti gue. Gak dijelaskan. Tapi bahwa perbedaan antara kitab Ayub Masoretic Text dengan Septuaginta itu ada, nggak sama persis gitu loh. Nggak plek jiplek huruf-hurufnya sama persis
kata-kata sama. Enggak. Contoh nih, Taurat Pentatuk yang dipegang orang Samaria dengan Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi itu nggak persis. Ini kamu mesti ngerti nih. Tapi walaupun ini tidak sama persis, tidak merubah pesan daripada kitab Taurat Musa. Jadi orang Samaria sekarang memegang kitab Taurat Musa. Orang Yahudi juga pegang, tapi ini disamain dua-duanya nggak sama. Pentatuk Samaria dengan Pentatuk orang itu nggak persis plek jiplek. Mudeng kamu sama kayak kamu punya 37 Quran. Sekarang saya tanya sama kamu gantian Yubi. Ada 37 Quran. Versi Hafs, versi Wars, versi Kolon, versi Al-Susi, versi Al-Yakub. Mana yang benar? Dari versi-versi Quran itu mana? Yang pada zaman nabimu tuh pakai versi apa? Saya tanya. Nabi Muhammadmu ketika membaca Quran pakai Quran versi Wars, Hafs, Kolon, Al-Susi, Ad-Duri, Al-Yakub, pakai yang mana? Pakai yang mana saya tanya? Muhammad ketika baca Quranmu pakai versi apa? Halo. Enggak, jangan kesan dulu Bu Sofi. Itu tadi saya belum tahu itu. Sudah saya katakan, catatan kaki itu biasa. Karena kami itu kitab ini memang untuk dibaca secara umum. Bukan titik komanya diturunkan dari Jibril, enggak. Sekarang pertanyaan itu saya balik sama kamu. Kitab yang dibaca Muhammad pada zaman Muhammad itu versi yang mana saya tanya? Versi mana? Dari 37 versi Quran yang berbeda-beda itu yang dibaca nabimu yang mana? Ada. Versinya siapa? Ada. Hah? Versi siapa? Ya berarti ada ayat-ayat di Alkitab yang sumbernya nggak tahu siapa yang tulis gitu ya. Begitu maksudnya. Kitab Yohanes itu yang nulis Rasul Yohanes, jelas kok kamu bilang nggak tahu siapa yang nulis sumbernya. Aneh. Tapi itu diwariskan turun-temurun. Sekarang saya tanya, Quranmu ini aslinya siapa? Mana tulisan tangan Said bin Tabit? Mana? Mana tulisan tangan Said bin Tabit atas perintah Utsman bin Affan mana? Mana? Quran versi aslinya mana? Ya udah hilang di inilah, dimakan zaman itu. Hilang dimakan zaman apa hilang dimakan kambing? Tadi pertama Bu Sofi bilang nggak tahu siapa yang tulis, sekarang bilang Yohanes. Gimana maksudnya itu yang Yohanes 1:5 ayat 7 itu? 1 Yohanes itu kan surat Rasul Yohanes, kamu tuh baca dong. Tapi surat ini dilestarikan, ditulis turun-temurun. Itu banyak manuskripnya, bukan cuma satu. Di dalam manuskrip besar Vatikanus Sinaiticus 1 Yohanes itu tidak ada yang koma Johannium. So, tapi di manuskrip lainnya ada. Lalu bagaimana? Oh, buat saya tuh no problem karena kita menerima majority text. Kamu hapuskan saja koma Johannium, tidak merubah. Doktrin Trinitas itu tidak terpengaruh. Trinitas itu tidak didapat dari 1 Yohanes 5 ayat 7 itu nggak di situ doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas itu ada dalam kitab Taurat Musa, Kejadian 1 pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Mudeng. Yesus sendiri mengatakan baptisan mereka dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu udah Trinitas. Jadi 1 Yohanes 5 itu kamu hapus aja, itu tidak merubah doktrin Trinitas. Bahwa Bapa, Firman, dan Roh ketiganya satu. Karena pada waktu itu, jemaat itu ketika melestarikan manuskrip-manuskrip perjanjian baru, itu manuskrip pribadi, catatan pribadi. Dan kadang mereka dari pengajaran turun-temurun para rasul, itu bisa saja mencantumkan itu, kayak saya nih loh. Ada tulisan-tulisan pribadi nih loh, ada catatan-catatan di sini loh. Lah, ketika manuskrip itu ditemukan, banyak puluhan ribu manuskrip itu, perjanjian baru kira-kira 24.600 sekian, perjanjian lama kira-kira 44.000, total perjanjian lama, perjanjian baru itu kira-kira kalau digabung 66.000 sekian jumlah manuskripnya. Itu nggak sama persis. Mudeng nggak sih kamu? Ada variasi teks nggak sama persis, titik komanya, angka-angkanya, huruf itu nggak sama persis, ada variasi teksnya. Kitab Yesaya juga ada variasi teks. Kitab Yeremia kita punya 2 versi, yang susunannya tuh nggak sama persis. Tapi itu tidak merubah doktrin fundamental dasar Alkitab kita. Allahnya Israel nggak pernah pindah rumah ke Mekah. Walaupun sekian puluh ribu
manusia. seheran Karena ada kenapa alasan di bilang situ kamu keterangannya percaya cium catatan batu karena kaki Bu Sofi. hajar aswad itu batu hitam itu menghapus dosa itu nggak akan kamu temukan. Sekalipun ada Bukan variasi maksudnya teks di dalam perjanjian keterangannya catatan baru, kaki itu bagaimana? penulis Alkitab saya tidak pernah menyatakan Yesus tidak mati tapi diserupakan, itu nggak ada. Itu dalam agama hayalan, agama dongengmu, agama hayalanmu aja. Mudeng ya. Sudah ya, aku jawab. Ya, lalu maksudnya dikatakan catatan kaki itu bagaimana? Loh, karena menurut para ahli itu tidak ada di dalam kodeks besar. Kemungkinan bisa jadi. Mudah nggak kamu? Nggak bisa dipastikan. Kenapa? Karena belum tentu itu autografnya. Bisa jadi catatan tambahan. Tapi buat kita itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kitab-kitab perjanjian lama pun ada catatan pinggirnya, ada catatan tambahannya. Gitu loh. Udeng. Gitu. Oh, menurut para ahli itu catatan kaki jemaat begitu ya? Bukan, para ahli itu tidak bisa memastikan apakah itu autografnya atau catatan kaki. Ngerti nggak? Karena di Vatikanus Sinaiticus nggak ada, tapi bukan berarti di kodeks manuskrip lainnya nggak ada. Ada itu catatan itu, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu namanya Comma Johannium. Ngerti nggak sih kamu? Loh kalau semua itu nyatat ya jemaat. Manuskrip yang ditemukan itu, Injil Matius, itu semua jemaat yang melestarikan. Kamu ini gimana sih? Manuskripnya tuh bukan cuma satu, yang ditemukan puluhan ribu, saya kasih tau kamu. Nggak kayak kamu nih loh, manuskripnya dimakan kambing, sampai sekarang nggak ada. Satu pun jangankan Yang ditulis utuh jemaat dari itu Al-Fatihah sampai Anas. apa Bu Sofi? Protolan-protolannya aja. Jemaat itu menuliskan dari mana tulisannya, cuman tulisannya Said bin Tab itu mana nggak ada kok, nggak ditemukan. Kalian punya cerita bahwa pada zaman itu dikirim ke lima kota besar manuskrip Quran ini pada zaman Utsman bin Affan, disalin oleh Khalifah Utsman, aslinya dibakar sama Utsman. Quran aslinya nih, mushaf aslinya tuh dibakar sama Utsman, disisakan versinya Utsman bin Affan, lalu disalin 5, katanya ditaruh di 5 kota besar, ada di Mekah, di Medina, di Basra. Sampai sekarang loh 5 kopian ini aja protolannya itu loh gak ditemukan, saya kasih tau kamu. Ngerti gak? Ya, jadi yang ditulis jemaat itu apa Bu Sofi? Apa yang mereka salin di situ? Dari catatan Itu apa disalin maksudnya? turun-temurun. Karena pada waktu itu gak ada mesin cetak. Kamu tahu gak artinya manuskrip? Manuskripnya ditulis tangan. Diperbanyak dengan cara ditulis tangan. Ini ramudeng-mudeng kamu. Memang karena konsep kamu tuh kitab ini turun dari surga sih, makanya ramu. Ngerti ya? Rasul Yohanes Oh, memberikan jadi suratnya yang cuma itu satu. manuskripnya ya? Saya tulis, CP nulis, yang lain nulis nyalin gitu loh. Mudah nggak? Salinan-salinan inilah yang kopian yang puluhan ribu ini dia yang ditemukan, direkonstruksi kembali gitu loh. Kok mudeng-mudeng sih kamu ini? Makanya konsep kamu tuh kitab yang diturunkan. Nggak begitu Yubi. Makanya saya bisa tunjukkan manuskrip Quran itu banyak sisipan kata Allah. Kamu lihat tuh video saya. Ada 4. Ya teman-teman bisa lihat di Islamologi. Al-Hayat Islamologi Channel. Ada 4. Bagaimana Quran ini terkanonisasi. Ini menurut cerita mereka sendiri. Ya. Zaman Abu Bakar. Zaman Utsman bin Affan, lalu zaman Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, zaman Abdul Malik bin Marwan, itu dibakar lagi nih. Pada zaman Abdul Malik bin Marwan, Qurannya ini dibakar versi Utsman. Lalu pada zaman tahun 1924, jadi Quran yang mereka pegang ini teman-teman, yang dipegang oleh orang-orang Muslim di Indonesia, ini namanya bacaan versi Hafiz. Ini baru distandarisasi tahun 1924 di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Ini loh yang mereka pakai di Indonesia ini. Di negara lain nggak pakai. Qurannya versinya beda-beda. Ini Quran versi Hafiz dan diedarkan atas dukungan real Raja Fuad Arab Saudi tahun 1985. Maka yang distandarkan di Kairo, Mesir, seluruh Mesir pakai Quran versi bacaan Hafiz. 30 versi bacaan lainnya tuh ditenggelamkan di Sungai Nil. Anda bisa baca ini dalam bukunya Profesor Gabriel Said Reynolds, Quran and its Historical Context. Sejarah pembentukan Quran.
Ini Bu Sofi. versi ini. Jadi Alkitab itu rekonstruksi dari manuskrip, bukan copy paste dari manuskrip begitu. Capek saya ngomong sama kamu. Ojo Kan Bu ngomong Sofi tadi yang bilang. kita kalau ngomong sama kamu tuh Rekonstruksi. ngomongnya gampang-gampang aja Yubi. Ya saya mau tanya itu. Jadi Alkitab itu hasil rekonstruksi dari manuskrip apa copy paste begitu sama persis dengan manuskrip? Aduh Tuhanku Bapa di surga. Pada zaman itu kan nggak ada mesin cetak toh. Kamu mudeng ndak? Mudeng ndak? Contoh nih. Paulus menulis kepada jemaat di Galatia itu kan cuma satu nulisnya, bukan dicetak gitu loh, enggak. Lalu jemaat ini menyalin, banyak yang nyalin. Lalu ketika kekristenan makin berkembang, makin tuker-tukeran mereka, banyak, jadi puluhan ribu manuskrip ditemukan. Begitu juga dengan surat Rasul Paulus di Efesus. Nah, catatan-catatan ini sebenarnya bukan untuk, tapi secara pribadi. Itu untuk simpanan-simpanan pribadi. Nah, makanya kadang-kadang mereka menambahkan pengajaran para rasul di situ, dicatat. Itu kita terima, nggak masalah bagi kami orang Kristen. Nah, kemudian ketika mulai mesin cetak, pertama kali Alkitab dicetak, itu dari Textus Receptus, jadi majority text. Teks perjanjian baru kita nih, saya katakan kamu, kalau yang lama itu pakai Codex Leningrad, perjanjian lama. Masoretic text. Ya, ada Septuaginta, ada Masoretic text. Yang LAI pakai sekarang adalah Codex Leningrad yang disimpan di Rusia, di Saint Petersburg, Rusia. Itu yang kita pakai. Yang diterjemahkan Alkitab LAI Anda. Tapi perjanjian baru itu dari Textus Receptus. Dari majority text perjanjian baru kita yang berbahasa Yunani. Bukan Vatikanus Sinaiticus gitu loh. Ya, setelah mudeng-mudeng ya wes lah. Memang otak kalian tuh kecil sih. Apakah semua ayat Alkitab ada manuskripnya? Apa? Iya. Apakah semua ayat di di sini itu Alkitab ada manuskripnya? manuskrip aslinya. Tidak ada yang seperti kamu dalam kurung. Jadi dalam kurung di dalam Alkitab kita itu artinya di beberapa manuskrip ada, di manuskrip lainnya nggak ada. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Kalau kamu kan enggak. Dalam kurung di dalam Quranmu tuh artinya di manuskrip tulisan aslinya tuh nggak ada sebenarnya. Tapi itu dalam kurung di dalam Quranmu itu beda dengan dalam kurung di dalam Alkitab saya. Dalam kurung di dalam Quranmu tuh artinya penafsiran para ulama. Nggak ada di manuskrip Quran Asia, tapi ditambahi sama Kemenak, sama Departemen Agama tuh ditambahi dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung. Banyak dalam kurungnya kitabmu itu. Saya sampai bingung kitab itu Al-Quran apa Al-Kurung gitu loh. Ya, banyak tambahan-tambahannya sehingga membingungkan ini kalau baca. Karena banyak dalam kurungnya kitab-kitabmu itu terjemahannya. Nah, kalau dalam kurung dalam Quranmu itu artinya di aslinya bacaan itu nggak ada. Dalam kurung Muhammad aslinya nggak ada tuh Muhammad di situ. Dalam kurung Jibril itu nggak ada aslinya. Lah kalau Alkitab saya beda. Semua yang ada di sini itu manuskrip aslinya ada, bisa kamu cocokin. Websitenya saya kasih kalau kamu mau. Lah masalahnya itu bisa nggak bahasa Ibrani sama Yunani itu aja. Bahasa Latin itu kalau bahasa Latin. Ya kalau nggak bisa percuma gitu loh. Berarti 100% ada manuskripnya begitu ya? Yes, ada. Jadi semua ini tulisan ini bisa dipertanggungjawabkan. Diambil dari kodeks mana aja atau manuskrip apa aja itu ada semua di sini. Termasuk yang tadi 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada juga begitu. Kan saya sudah ngomong. Ada di manuskrip-manuskrip lainnya walaupun tidak ada di Vatikanus dan Sinaiticus. Jelas ya? Tapi di manuskrip lainnya ada. Ada juga yang ada di Kodeks Bisae, ada juga yang ada di macam kodeks-kodeks macam-macam banyak. Puluhan ribu. Kenapa manuskrip itu tersebar Bu Sofi ke tempatnya Ya begitu? karena belum ada mesin cetak, Cong. Kamu nih gimana sih? Gimana? Belum ada mesin cetak. Pada waktu itu bisa di-download. Alkitab itu belum bisa di-download zaman Yesus. Kalau udah bisa di-download ngapain? Tinggal lu download aja pakai aplikasi TikTok, aplikasi Google Store. Pada zaman itu tuh belum ada, misalnya Injil Matius cuma satu. Bagaimana caranya disalin di banyak tempat, disebarkan di Injil Markus juga dikenali.
Kamu gimana sih? Pada zaman itu tuh belum ada mesin cetak. Mesin cetak itu tahun 1500-an. Baru ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana sih kok masih tanya kenapa disebar? Lah sekarang saya tanya, kenapa Quranmu menurut riwayat-riwayatmu disalin sama Utsman bin Affan lalu dikopi, lalu disebarkan? Kenapa disebarin? Saya tanya. Kenapa disebarin? Katanya ditaruh di Medina, ditaruh di Basra, taruh di Damaskus, taruh di Egypt, Mesir, taruh lagi saatnya di Mekah. Kenapa di seperti itu? Kenapa? Iya, karena untuk disebarkan ajarannya kalau itu. Ya sama sudah, begitulah caranya. Gitu loh. Oh, jadi manuskrip itu tersebar ketika penyebaran kekristenan begitu ya? Itu yang menyebarkan siapa, Bu Sofi? Yang menyebarkan manuskrip itu? Para rasul sudah bilang tuh. Gitu loh. Dan itu disalin sama gereja-gereja. Jadi para rasul itu Apa? ya, para rasul itu menyebarkan Kristen itu sambil membawa manuskrip begitu? Apa bagaimana? Aduh. Udahlah, aku capek ini, biar Pak Dadru aja yang jawab deh. Silakan Pak Dadru. Capek gua, Pak. Salam Bu Sofi. Tuhan memberkati semua. Salam Bu Sofi. Coba nih, Pak Dadru Silakan ini yang dijawab. jawab pertanyaan-pertanyaan si ala Yubai ini. Bukan para rasul kemana-mana bak manuskrip, Yubi. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Alyubi kita jujur, Alyubi. Kalian yang nggak jujur. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kitab itu tidak ada yang otografnya, kan begitu. Kita tahu itu, tetapi kita punya salinan-salinan yang dari second century dan seterusnya begitu. Nah, salinan-salinan ini yang itulah yang digunakan untuk menjadikan Alkitab yang ada di tangan kita sekarang. Kan gitu. Jadi kalau kamu lihat, Ya, yang saya tanya jadi itu kamu kenapa lihat itu, ntar dulu, di berbagai negara itu saya tanya. ya karena penyebarannya begitu, karena orang-orang kan menyalin, kan begitu. Aku udah Dengan penyebaran, Ya. dengan penyebaran umat, manuskrip itu kan disalin-salin. Oleh karena itulah, maka itu ikut menyebar. Itu kan salinan. Jadi banyak sekali, makanya ribuan ya. Bentar ya, ini mungkin saya bisa share screen ya, supaya si Alubi ini ngerti. Jadi Alubi ya, di sini ada nih. Kalau kamu lihat ini, ada translasi pedigree, ada source material. Ya, jadi, nah, Greek New Testament ini ada 5.000 sekurang lebih ya, lebih dari 5.500. Kenapa nggak kelihatan ininya, Pak? Coba buka layarnya coba. Oh nih, loh, Buka dulu layarnya. nih, ya, udah nampak? Ya, mana Bang? Nah nih, jadi kita lihat dulu. Ini ada penjelasannya bahwa garis hitam itu adalah source-nya, tetapi yang garis putih itu adalah translasi pedigree. Jadi proses translasinya, ya. Nah, Greek New Testament itu ada sekitar 5.500 manuskrip dari 2nd sampai 14th century. Ya. Nah, inilah pedigree-nya, sumber-sumber ini diambil oleh Alkitab mana aja. Nah, ini ya, RSV, ESV semuanya itu ya. Ini
Nah ini disebut Revised Version and American Revised Version. Inilah ya. Jadi pedigree-nya ini ada translasinya juga gitu asalnya. Dari mana ESP itu NASB itu ditranslasi. Ini translasi. Tetapi sumbernya semua Alkitab ini kalau Anda lihat garis hitamnya ini ya. Nah ini semuanya menggunakan Greek New Testament. Greek kan? Nah sekarang tadi Bu Sophie mengatakan itu masalah kodeks yang di Rusia ya. Nah ini berdasarkan Masoretic text. Nah ini juga menjadi sumber daripada yang semuanya ini. Jadi sumbernya itu ada Greek dan Hebrew. Ya kan gitu. Nah ini juga masuk daripada Textus Receptus tadi ini yang Ibu Sophie katakan ini. Jadi pedigree-nya itu, pedigree sumber-sumbernya itu misalnya King James ya, New King James itu sumbernya juga berdasarkan Textus Receptus, Tyndale. Nah dari Tyndale inilah banyak sekali terjemahan-terjemahan itu terjadi. Kan begitu. Jadi Alkitab yang kita sampai sekarang ini berdasarkan manuskrip. Berdasarkan manuskrip. Nah Alkitab yang kita pegang ini bukan dari hayalan begitu. Ya. Jadi apakah terjadi perbedaan-perbedaan ini kan terjadi translasi karena apa? Pertama ada translasi ya pedigree-nya, yang kedua juga sumbernya beda. Gitu. Walaupun menggunakan 5.500 ini ya, terjadilah yang namanya teks varian di dalamnya kan begitu. Antara terjemahan-terjemahan ini karena mereka menggunakan sumber yang kumpulan sumber yang sama, tetapi yang di dalamnya juga ini kan nggak semuanya 100% seperti fotokopi yang dibilang Bu Sophie kan begitu. Jadi kita harus mengerti, kita semuanya ini berdasarkan sumber manuskrip. Nah, kalau Anda mau lebih tahu lagi dari mana saja itu manuskripnya, ini bisa Anda lihat di ini, The Center for the Study of New Testament Manuscripts. Di sana banyak sekali foto-fotokopi, papirus-papirus yang misalnya dari 4 century, bisa kita lihat dari, kalau misalnya Anda lihat di sini bisa kita lihat gitu ya, ntar ya. Biar kita tunjukkan manuskrip-manuskripnya misalnya. Ini kan bisa papirus nih. Bisa kita centang nih papirus. Kita kaya sekali sumber. Ya. Misalnya century berapa? Kita mau misalnya 3 century lah ya. Biar yang lebih awal ya kan begitu. Startnya bisa kita lah 2nd century kan gitu. Akhirnya 3rd century. Gitu kita lihat. Tadi kan kita sudah tentang papirus search kan gitu. Ya, kalau kita search nanti itu banyak sekali, 71 research found. Banyak, makanya saya katakan kita kaya dengan manuskrip-manuskrip. Nah, itu makanya saya katakan tadi ya, itulah sumbernya daripada ini tadi. Sampai ribuan nih. Nah, saya tanya kepada kamu, sumber Al-Quran itu mana saja manuskripnya gitu loh. Berapa sih banyaknya manuskrip yang ada Al-Quran kalian sekarang? Karena apa? Karena Al-Quran yang sekarang di tangan kalian itu bukan autograf. Kan gitu Al-Yubi. Itu juga adalah sumber-sumber dari yang salinan-salinan. Kan begitu. Kalau kalian berdasarkan manuskrip kalian tuh yang paling tua itu hanya sekitar 7 lah. Ya, itu pun adanya abad ke-8. Begitu. Enggak ada yang yang disebut dengan Utsmanik. Utsmani itu kan meninggalnya abad ke-7. Enggak ada itu manuskrip Utsmanik. Itu hanya atribusi saja. Jadi manuskrip tertua Al-Quran sekarang berdasarkan yang paling tua itu Sana juga paling tua itu lapisan atasnya itu abad ke-8. Lapisan bawahnya itu lebih tua dan itu bukan sama dengan Al-Quran yang sekarang. Gitu loh. Jadi kita harus jujur, orang Kristen jujur saja, kita punya manuskrip gitu. Semuanya itu berdasarkan manuskrip yang ada kopi-kopinya gitu. Bukan berdasarkan hafalan-hafalan katanya, kan begitu, katanya udah dihafal, tapi kalau ditanya nggak hafal juga kan gitu.
Kita berdasarkan manuskrip. Jadi reliability Berdasarkan hafalan tapi nggak ada yang hafal, malah dimakan kambing. iya. Ada yang Gitu dimakan aja, kambing, gue juga bingung kan. Gini Bang Gabriel. Kalau manuskrip yang di Leningrad Rusia itu berbahasa apa itu? Hebrew itu perjanjian lama, itu Masoretic text yang di Leningrad. Kok bisa sampai ke Rusia itu ceritanya bagaimana? Ya kan orang Yahudi tersebar sejak tahun 70, dianiaya di diaspora kemana-mana. Kan ada kelompok-kelompok orang Yahudi di mana-mana. Oh, Pikir jadi kayak itu yang kamu, dibawa orang Yahudi yang dari Israel makan begitu. nggak makan ngumpul di satu tempat. Iya, jadi manuskripnya itu dibuat di Israel, ditemukan di Leningrad begitu. Apa gimana? Bukan, Leningrad itu tahun 1000-an. Itu kan salinan dari salinan, disalin-salin terus dilestarikan sama kaum Masora, orang-orang Yahudi gitu. Yang paling tertua sekarang adalah The Dead Sea Scroll. Itu maksudnya. Lah kamu, kita masih punya 2 abad. Kita masih punya 2 abad. Kita masih punya 2 abad sebelum Yesus. Berarti abad ke-7 udah nggak ada satupun. Bingung. Kita masih punya abad kedua, abad ketiga, betul nggak Pak Dadru? Masih punya The Dead Sea Scroll, masih punya Torah Samaria. Lah lu protolannya aja nggak ada loh abad ke-7. Jadi ini ya yang saya tunjukkan ini, The Dead Sea Scroll Bible ini semuanya Old Testament ya. Jadi bukan Masoretic text sumbernya. Nah, ini adanya abad ketiga sebelum Masehi. Dead Sea Scroll itu ditemukan. Nah, ini ada mereka buat terjemahannya dan mereka bandingkan dengan apa yang Masoretic sekarang dan dibandingkan juga dengan Septuaginta. Nah, itu nggak ada banyak perbedaannya. Apa yang dikatakan di sana persis sama begitu. Bukan teksnya yang sama. Gitu. Teksnya ya namanya ada teks varian gitu. Tapi isinya sama saja. Gitu. Jadi kalau ada kata Yahweh itu ada di sana, di Masoretic di sini juga ada begitu. Jadi nggak ada kata Allah di dalam teks-teks tertua itu. Apakah itu yang sudah diterjemahkan ke Septuaginta? Nggak ada kata Allah. Yang adanya Yahweh. Gitu loh. Jadi ini berdasarkan Dead Sea Scroll. Nah, isinya sama saja. Jadi kalau kamu misalnya baca kitab Yesaya yang di Dead Sea Scroll dengan di sini ini sama isinya. Gitu loh. Misalnya Yesaya 9 ayat 6 itu persis sama dengan apa yang kita punya sekarang di tangan kita, padahal ini berdasarkan abad ketiga sebelum Masehi, berdasarkan Ibrani saja gitu. Jadi kita lihat bagaimana transmisinya itu ya baik sekali ya, berdasarkan manuskrip begitu. Jadi terpaut sekitar 1.300 tahun, tapi nggak banyak perubahan, maknanya sama, hanya 0,3%. Nah, coba sekarang bayangin dulu abad ke-7 kagak ada ayat hilang dimakan kambing pula. Ya sekarang udah aku kasih open ini aja ya. Karena apa? Karena aku udah capek nih menghadapi ini, biarin pada naik aja deh. Siapa lagi nih yang Uclim? Gini, Coba nih. bagaimana kita memastikan apa yang tertulis di manuskrip itu sama dengan apa yang tertulis di autografnya begitu? Soalnya itu kan salinan kan? Perjanjian lama itu akurat 99,7%. Perjanjian baru keakuratannya 99,5%. Ngerti ya? Keakuratan penyalinannya. Sekarang gue tanya sama lu, manuskrip Alkitab itu dari sisi jumlah terbanyak nomor 1, dari sisi terakurat penyalinannya. Kamu beli bukunya tuh Josh McDowell itu, ahli Alkitab, manuskrip.
keakuratannya itu pas sebelum nisbat satu. Sekarang gue tanya, Quran lu mana ya? Chat. Chat. Mana keakuratan? Manuskrip Quran itu bahkan tidak masuk 5 besar loh, 20 besar aja nggak masuk. Kamu tahu nggak manuskrip yang juara nomor 2? Quranmu tuh nggak masuk, manuskripmu tuh nggak kepake, tau nggak? Kalau itu adalah kita bicara sejarah, itu bicara iman kamu beda ya. Kalau bicara iman beda, tapi kalau bicara sejarah, manuskrip itu kagak kepake, nggak bisa dijadikan data. Dan sekarang kamu tanya nih, si siapa sih siapa nih namanya nih? Aduh. Ya, siapa nih namanya? Daro Muslim Kristen. Daro Uma. Ya, Muslim Kristen. Daro. Shalom Pak Sofi, turunkan saya aja. Oh, kepencet. Saya ingin berbahaya. Oh ya, oke. Di kamar Ya, jadi si pemburu nih, Bang Yubi ya. Jadi kamu mengatakan bagaimana itu tahu. Nah, itu makanya saya katakan kalau kita bisa buktikan dari Dead Sea Scroll yang 300 tahun ya sebelum Masehi itu isinya sama dengan apa yang kita sekarang bisa kita lihat bahwa transmisinya itu bagus gitu loh, baik sekali. Ya misalnya ini seperti saya katakan tadi ya, bentar. Jadi di Seperti saya katakan tadi ya, Alkitab kita yang sekarang ya, dengan Masoretic Text itu kan terpaut ribuan tahun. Masoretic Text yang kita pakai sekarang ini di Leningrad itu kira-kira tahun 1080 Masehi. Bayangin, berarti terpaut sekitar 1300 tahun. Tapi nggak ada perubahan yang berarti. Benar. Jadi makanya mau saya tunjukkan kalau kita baca Yesaya 9 ayat 6 ini berdasarkan Dead Sea Scroll, ini sama isinya. Bagi kita seorang anak telah lahir. Seorang anak diberikan pada kita. The government, pemerintahan akan ada pada bahunya. He is called. Nah, dia akan dipanggil Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Nggak ada bedanya. Prince of Peace. Nah, ini transmisinya udah ribuan tahun. Loh, kok nggak banyak bedanya? Tapi apa semua ayat Alkitab itu masih ada autografnya? Iya, enggak, kita enggak ada. Autografnya enggak ada lagi. Autograf Al-Quran juga enggak ada. Maksud saya begini, transmisinya itu hebat sekali gitu loh. Ribuan tahun kok isinya. Jadi bagaimana sama. membandingkan autograf dengan manuskrip itu kalau sudah tidak ada? Karena puluhan ribu Ini kok kamu gimana? apografanya ditemukan. Kamu gimana sih? Semakin banyak manuskrip yang ditemukan, semakin kita tahu autografnya bisa direkonstruksi. Nah, kalau kamu jangankan satu kodeks, satu kitab utuh dari Al-Fatihah sampai Aras, lah satu lembar aja kagak ada. Manuskrip Quranmu itu nggak ada satu lembar pun, peritilannya zaman Muhammad aja sisa-sisanya nggak ada, Yubi. Protolannya itu loh, protolan, ngerti nggak? Yang kita memang mau saya tunjukkan ya, Ayubi, kita kan banyak salinan-salinan. Tetapi yang mau saya tunjukkan bahwa ribuan tahun itu transmisinya masih utuh gitu loh. Itu yang saya mau tunjukkan. Karena autograf sampai sekarang itu enggak ada. Saya katakan mana autograf Al-Quran? Bohong, enggak ada. Mana tulang-tulang belikatnya itu nol. Di mana itu batu-batu ditulis itu nol. Katanya kan di hadis itu dari Abu Bakar itu kan disuruh ngumpulkan dari tulang belikat bla 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 bla. Itu kan dongeng. Ya, jadi bagaimana tadi cara cocokkan autograf dengan manuskrip itu? Karena sudah tidak ada. Banyak penyalinannya. Kamu gimana? Ini kan sudah saya tunjukkan. Kamu bilang autografnya saya tak tunjukkan dari abad ketiga saja ribuan tahun itu transmisinya sangat bagus, nggak ada perbedaan. Berarti boleh kita katakan bahwa transmisinya itu memang bagus dari autografnya begitu. Antar manuskrip dong.
Kenapa? Iya, berarti yang diperbandingkan itu antara salinan dan salinan dong, bukan Iya salinan dengan betul. Makanya Gimana? salinan itu nggak mungkin bohong karena apa, tersebar di banyak tempat, nggak bisa saling nyontek. Kok gimana sih? Makanya kamu belajar dulu apa itu bibliografi tes. Studi manuskrip ini ada satu cabang ilmu lain khusus namanya Kalau salinannya bibliografi. salah semua gimana Bu Sofi? Ya nggak ada salah semua, justru karena salinan-salinan ini ada, makanya kita bisa merekonstruksi autografnya. Kamu gimana? Lah apalagi lo berdasarkan hafalan. Sekarang gue tanya, hafalan orang-orang itu bisa beda-beda nggak? Bisa lu percaya nggak hafalan itu? Beda nggak? Bisa lu percaya nggak hafalan itu? Emang dari Hong Kong. Sekarang Maksudnya gue tanya, kalau salinannya CP, itu salah CP semuanya salah dengan Gini, CP autograf bagaimana? menceritakan kepada Sofia, Sofia cerita ke Timothy, Timothy cerita ke Yubi, Yubi cerita ke Dadru. Kira-kira nyampe-nya itu dari CP ke Pak Dadru itu kira-kira persis sama apa bisa berubah? Gue tanya sama lu. Ya, bisa sama bisa berubah lah, Ya tergantung nggak ininya mungkin lah. sama. Namanya omongan bisa ditambahin, bisa dikurangi. Ya kalau lu aja bisa percaya kisah-kisah gosip di dalam Quranmu ratusan tahun telah menceritakan dari itu bukan satu zaman loh, beda zaman. Dari kakeknya, dari bapaknya dari Abu Hurairah ke Aisyah. Lu kata dari Hong Kong, cerita kayak gitu bisa dipercaya? Bahwa Aisyah melihat Muhammad makan ayam goreng, ada itu hadismu itu. Gua heran ya kok bisa Ya, Muhammad terus makan gimana ayam tadi, goreng, Sofi? itu cerita itu dilestarikan berabad-abad, ratusan Kalau tahun. salinannya ternyata salah semua, Begini, tidak cocok Al-Zubi. dengan autograf, bagaimana Bu Sofi? Al-Yubi, itu asumsi kamu bisa jadi, tapi itu tidak terjadi dengan Alkitab. Yang terjadi dengan Al-Quran itu yes. Misalnya, Dari mana itu ntar tidak terjadi? dulu saya tanya, Kan tidak bisa dibandingkan. kau ini, misalnya cerita tentang Isa menciptakan burung dari tanah liat. Itu berdasarkan Injil yang palsu atau yang salah. Itu yang masuk di dalam Al-Quran. Karena itu apa? Itu manuskripnya itu abad keempat. Gitu loh. Manuskrip cerita tentang Isa itu menciptakan atau Yesus menciptakan adalah Injil yang salah. Nah, itu yang terjadi dengan Al-Quran karena mengambil sumber yang belakangan. Tetapi Alkitab yang ada pada kita sekarang itu mengambil sumber yang ada abad pertama, bukan abad keempat. Jadi makanya kita katakan yang mana yang menggunakan salinan yang lebih original itu yang lebih benar daripada Al-Quran menggunakan salinan-salinan Injil-Injil Gnostik dan Injil-Injil Apokrif abad keempat. Nah itu sudah terbukti. Sudah terbukti bahwa manuskripnya atau Iya, tapi kan yang ditulis dari ada. Alkitab kan yang dari salinan, bukan yang dari tulisan Oh asli. iya, Al-Quran juga. Betul kan? Sekarang Yubi, sekarang saya tanya ya, kamu harus ngerti semua manuskrip kuno tuh aslinya udah nggak ada semua tuh autografnya. Sekarang tulisannya Plato, Aristoteles, Socrates, bagaimana kamu bisa percaya orang aslinya udah nggak ada semua? Nah, Maka itu Bu studi Sofi, dari mana kita tahu salinan itu sama dengan tulisan asli? karena Gitu loh maksud saya. bibliografinya, karena penyalinan antara aslinya dengan kopiannya tuh jaraknya paling dekat tuh Alkitab. Sebagai contoh, Injil Yohanes itu ditemukan ada P65, ada P72, itu jaraknya cuma 25 tahun dari aslinya. Sedangkan Aristoteles, tulisan Socrates itu semua ribuan tahun baru ada kopinya, baru ada salinannya. Bagaimana mungkin bisa dipercaya, bisa lebih dipercaya dibanding Alkitab? Makanya kamu baca judulnya Josh McDowell, Evidence that the Man of Verdict, udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada juga bisa beli di toko buku, di Tokopedia. Itu studi tentang manuskrip kuno, bukan hanya termasuk Alkitab. Ternyata juaranya siapa? Alkitab. Dari sisi apa? Jumlah terbanyak dan terakurat penyalinannya. Ini udah saya bahas di dalam video YouTube saya ya, teman-teman mungkin banyak yang nggak nonton. Semakin banyak salinannya, maka semakin bisa dipercaya karena nggak mungkin itu saling bisa merubah. Lah kamu mana? Satu pun nggak ada salinannya. Bapak, bahkan salinannya aslinya juga nggak ada. Ya berarti sumber Alkitab itu manuskrip ya Bu Sofi, bukan autograf begitu ya. Iya, ditransmisikan itu dengan tulisan, bukan dengan hafalan seperti kamu, tidak.
Dan bisa jadi tidak sesuai dengan autograf begitu ya Bu Sofi. Lo pasti sesuai, botol kali sih kau. Yang nggak sesuai dan nggak bisa di. Pertanyaanku, Muhammad itu ketika menghafalkan Quranmu itu pakai Quran versi mana? Hafiz, Al-Susi, apa Duri, apa Kolon, apa Yakub, mana Quran versi Quran yang dipakai yang mana? Itu kan Bu Sofi yang bilang banyak versi. Emang saya ada bilang begitu? Ngomong sama orang awam. Makanya kamu ya jangan ngomong. Lu ngomong aja Muhammad kena sihir. Kayak gitu-gitu deh yang gampang-gampang, jangan yang sulit-sulit. Lu nggak akan. Bibliografi aja lu nggak tahu apa itu bibliografi. Capek gue jadinya. Tuh udah ada Pak Dadru, ada Timothy biar yang menangani. Mengotentikan suatu kitab suci itu kan penting Bu Sofi. Dari mana sumber narasinya itu, keasliannya itu kan harus kita tahu lah. Kamu masih bingung terus. Kita katakan tadinya semua itu tidak ada autografnya. Itu jelas. Al-Quran juga begitu. Yang kamu punya itu berdasarkan salinan-salinan, kan begitu. Nah sekarang mengapa saya katakan salinan begini? Berarti ada kemungkinan tidak sesuai autograf dong. Al-Yudi, makanya saya katakan salinan karena apa? Karena Utsman itu menyalin daripada mushaf si Hafsah. Yang kamu punya itu nggak ada lagi autografnya. Salinan si Hafsah aja nggak ada lagi, itu cuma atribut-atribut kekosongan saja. Jadi yang kamu punya itu adalah hasil salinan oleh Utsman yang katanya disebarkan ke provinsi-provinsi kekhalifahan saat itu. Nah itu pun tidak ada salinan sebetulnya. Mana? Yang ditulis Utsman itu mana? Tidak ada. Yang kalian punya manuskripnya itu sekarang adalah Kan itu sudah hilang dimakan zaman. Gimana sih? Makanya kita katakan salinan itu kamu yang punya kamu sekarang itu tidak berdasarkan autograf, itu berdasarkan salinan-salinan, sama seperti kami juga. Autografnya ndak ada, salinan Utsman saja ndak ada, kan begitu. Oleh karena itu kita sama-sama berdasarkan salinan-salinan. Ya artinya kalau yang di manuskrip itu ada suatu di situ, berarti ada tidak sesuai dengan autograf dong. Kalau ada satu Contohnya kesalahan seperti di situ, apa? Enggak, contohnya Iya, seperti apa ya? Bisa nggak kamu beri contoh? Enggak, kalau kamu mengatakan bahwa ada perbedaan, kemungkinan kata kamu autografnya berbeda dengan salinan-salinan yang kami punya, yang telah ditunjukkan Bang Dedreo tadi, yang diakui bahwa sekitar 93, berapa Bang? 93,9%. Kira-kira seperti itu, sesuai dengan naskah yang ada dalam perjanjian lama Ibrani. Kemungkinan tidak sesuai dan autografnya seperti apa? Bisa nggak kamu kasih contoh sama saya? yang 7%-nya kemana? Coba ini Yang Fred, 7% aku kemana? Oke. Ya, Fred, aku capek. Ya, iya Bu Sofi. Selamat malam Bu. Selamat malam semua Indonesia. Selamat pagi Bu Sofi. Shalom. Layu bay ini, aduh capek deh. Iya. Jadi kalau seandainya dia ingin mengatakan bahwa dalam bentuk naskah Alkitab itu tidak ada autografnya, dia aja nggak berani loh mengatakan bahwa Al-Quran itu ada autografnya. Tadi kan bilang 93% benar, yang 7%-nya kemana? 7%-nya kemana? 7% itu terkait dengan naskah-naskah yang dimana itu koyak dan sebagainya. Ada naskah-naskah yang sehingga tidak terdeteksi. Ya, Nah, berarti itu juga. ada kemungkinan salah yang 7% itu. Nah, ini udah framing nih. Sekarang kalau kita balik deh menurut Islam sendiri, memangnya mushaf Bisa nggak ada kemungkinan salah di situ? Nah, kemungkinan ada salah nggak dalam mushafnya Al-Quran? Perbedaan Oh. para sahabat itu ada nggak permasalahan di situ? 99,7% tuh cuma Oke. 0,03% variasi teksnya. Aduh, botol kali ini. Nih, Dia kalau tadi mau bilang 93, dia tadi bilang 93 Bu Sofi. Apa itu variasi Iya. apa? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Dia bilang 93, yang benar itu 93% gitu loh. yang saya maksudkan itu kan kepada Tanya Nesis 7% Scroll. kemana? Mulai framing di situ. Bro. Yang Ya, Iya. 99,7%. Nggak Timothy. Cuma 0. Oh ya, oke Bu, siap. Iya. Jadi saya salah ini ya, misplay. 0,3%-nya kemana itu? Nah, Itu variasi tadi kan saya sudah bilang. kemana? Aduh.
ilmunya. Ya, tapi juga nggak berani loh Bu Sofi ya, kalau kita tanya terkait Al-Qur'annya. Variasi teks. Tunjukin Apa aja ada Timothy. variasi teks begitu Bu Sofi? Loh, bibir. Oke, kalau ingin variasi teks, nih, kalau kami ingin mengatakan variasi teks, zamannya sahabat Nabi itu ada perbedaan variasi teks loh. Ini para sahabat aja ada perbedaannya. Nih, di mana satu ayat ada yang panjang, ada yang pendek. Hari ditanya Alkitab, jawab Nggak mau nih, nggak mau dikritik nih Qurannya, maunya ngeritik kitab suci orang lain. Luar biasa. Gak mau Ya, udah, silakan kamu dikritik, jelaskan maunya dulu gitu loh. ngeritik. Gak mau dikritik, maunya ngeritik. Oke. Kan jelaskan dulu dong. Jangan Nah, dia lompat bilang ya, dulu. oh jangan-jangan Alkitab itu karena ada variasi ini berarti tidak sesuai dengan autograf. Ini bagaimana ini? Pada zamannya Aisyah, contoh dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 238, ini ada dalam hadis ya kawan-kawan ya. Ada kata wasalitul azhar. Tapi Al-Quran sekarang yang dipakai oleh Rasman Usmani nggak ada. Satu. Kedua, ini Al-Quran yang versinya Aisyah, ada kata wa alallazina yusallunas suhufal uwal. Ini nggak ada dalam surah Al-Azhar 56 versinya Usman, Berarti Rasman kamu Usmani. mengakui ada Alkitab tidak sesuai autograf begitu. Ini Al-Quran atau Alkitab? Ayo. Gimana? Ini Al-Quran atau Alkitab? Ayo. Jujur yuk. Ah, Yuk jujur yuk. kan kamu yang bilang. Ini jujur yuk. Yuk. Bisa jadi tidak sesuai autograf. Ini sesuai autograf nggak? Kenapa versinya Aisyah berbeda dengan versinya Rasman Usmani? Zamannya sahabat loh lagi ini. Loh, kan kamu tadi belum bisa jawab gimana yang Alkitab itu. Berarti Kami sudah kamu jawab. mengakui dong. tidak Kami sesuai sudah jawab. autograf. Kami sudah jawab. Terkait dengan 3% atau 7% yang kamu tanyakan, itu terkait masalah musaf-musaf atau dalam bentuk naskah-naskah yang sudah koyak atau kabur bacaannya. Kenapa? Karena pengaruh iklim. Karena pengaruh naskahnya itu loh yang mudah rusak itu. Nah, jadi yang pertanyaannya, yang jadi pertanyaan bagi saya, Islam kan mengatakan nih, Al-Quran itu tidak ada sisipan lah, musaf-musaf para sahabat itu semua sama lah, karena ada hafalannya. Lah ini versinya Aisyah aja beda loh dengan versinya Utsman. Katanya sesuai autograf. Autograf mana yang mendukung versinya Aisyah atau versinya Rasman Usmani yang sesuai dengan Al-Quran kalian sekarang? Silakan. Ini dari siapa ini? Ini profesor loh. Berarti kamu mengakui Profesor tidak Quran. sesuai autograf begitu ya, yang Alkitab tadi. Loh, saya pakai Al-Quran loh sekarang. Kok malah kembali ke Alkitab? Kritik dulu ini, nanti saya akan Loh, saya kritik. kan lagi tanya Alkitab dari awal, kenapa? Loh, kamu saya juga lari ke nanyain sini, Al-Quran. kan nyambung. Loh, saya juga nanya Al-Quran. Enak aja kamu nanya doang. Giliran saya juga dong. Yang suruh kamu tanya siapa? Nah, yang suruh kamu nanya tapi nggak pinter-pinter siapa? yang nyuruh kamu nanya tapi nggak pinter-pinter siapa? Ayo. Enggak, tadi silakan dijawab kenapa ada variasi teks itu gitu loh. Silakan Kawan-kawan dijawab tadi dulu. mendapat nggak jawaban dari saya dan juga Bang Dedreo? Karena sih nama terjadinya varian teks itu karena salinan-salinan. Makin banyak orang menyalin, makin banyak teks varian. Itu kan normal, itu kan wajar. Memangnya kamu itu nulisnya sama dengan saya. Itu teks varian itu terjadi karena penulisnya yang nyalin itu banyak orang. Kok bingung Ya, sekali artinya kau? sudah tidak sesuai autograf dong kalau begitu, betul kan? Ya ini Al-Quran nggak Ya sesuai sudah, autograf. saya katakan dari tadi, teks varian itu terjadi. Makanya saya tunjukkan tadi, misalnya Yesaya 9 ayat 6, ternyata itu walaupun ada variannya tidak banyak. Oleh karena itu transmisinya itu sangat kuat. Artinya tidak banyak itu isinya sama. Kan begitu. Variasi teks itu tidak menjadikan itu isinya berbeda. Ngerti nggak maksud saya? Itu namanya salinan. Teks varian itu terjadi karena adalah penghitungan orang, kan begitu. Kalau ada 1000 penulisnya, variannya tentu lebih banyak dibanding daripada kalau yang hanya nulisnya 2 orang, kan begitu. Kurun waktunya berapa? Ribuan tahun, kan begitu. Kok bingung sekali sih kamu, Alyudi? Cuma pura-pura blow on itu. Ya berarti benar yang saya bilang tadi dong. Ada kemungkinan salinan manulis itu tidak sesuai autograf, kan begitu? Nah, sekarang jawab saya juga, bro. Kalau kamu mengakui itu kepada kitab saya, kamu berani nggak mengakui bahwa salinan Al-Quran kalian tidak sesuai dengan autograf Al-Quran pada zaman Nabi? Saya udah nunjukkan datanya loh. Kok bisa versinya Aisyah berbeda dan versinya Utsman? Itu istri Rasul loh.
Lah, kenapa diam kamu? Jadi Kenapa? nah kan nggak dengar lagi. Kalau kamu bisa mengatakan itu kepada kitab kami, sekarang jawab pertanyaan saya juga. Apakah Al-Quran kalian, Raswan Usmani itu, ya, yang kalian pakai itu, tidak sesuai dengan autograf pada zamannya para sahabat, yang dimana versinya Aisyah, istrinya Rasul, ayatnya lebih panjang daripada versinya Utsman yang sekarang ini kalian pakai? Ini udah kita bahas kritik teks loh. Aduh, sebentar ini putus-putus ini suaranya nih sebentar. Alasan aja kamu. Kenapa putus-putus? Ntar lagi napasmu yang putus, Yubi. Kebanyakan bohong. Bohong aja kerjaan. Mentang-mentang udah buka puasa loh. Iya. Bahkan salah satu sahabat Nabi ya, Ibnu Mas'ud. Ya kita semua tahu ya kawan-kawan ya. Salah satu sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah itu, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, satunya lagi saya lupa, Salim kalau nggak salah. Satunya lagi saya lupa, pokoknya ada 4 orang. Tapi herannya, kenapa versinya tambahan-tambahan? Bahkan sempat dituduh kemungkinan ada ta'rif. Tapi aneh gitu, karena kalau kita pelajari dalam kitab Al-Iqan fil Ulumul Quran, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan ya, murnikanlah Al-Quran, jangan pernah kamu tambahkan apapun. Termasuk tafsir pun jangan. Tapi kenapa versinya Ibnu Mas'ud ada dianggap penambahan-penambahan nih? Contoh ya, kalau kita lihat ini. Ada in nazratu lirahmani sya'uman falan ukalimal yauma insian. Diganti dengan ini nazratu lirahmani samtan. Ini sya'uman, ini syamtan. Nah, versi lain ada dikatakan dia mengganti kata zukruf dan kata zahab dan kata ihin dengan kata syuf. Sampai-sampai ada kecurigaan nih. Kemungkinan ada ta'rif dalam mushafnya Ibnu Mas'ud. Padahal orang ini ditunjuk oleh Rasul untuk belajar Al-Quran. Tapi kenapa ada dugaan oleh seorang profesor yang bernama Muhammad Hadi Ma'rifat, kemungkinan ada penambahan-penambahan yang dilakukan memunculkan banyak pertanyaan. Di antaranya adalah masalah ta'rif. Ini kalian yang selalu mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 7 itu. Ternyata kalian pun juga pernah ada ayat panjang pendek sempat dianggap seperti penyimpangan gitu ya. Ya. Oke, Bu Sofi, Udah lanjut itu. Bu. Iya. Shalom 14 Horta. Selamat malam. Islam atau Kristen? 14 Islam atau Kristen? Salam Bu.